Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin sadiqil wa'adil amin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ketahuilah bahwasanya salat merupakan tiang agama, yang merupakan salah satu rukun Islam. Dan ketahuilah bahwasanya demikian penting perkara salat tersebut, sehingga bagaimana syariat menjadikannya sebagai bagian daripada rukun Islam. Dan berapa banyak di dalam Al-Quran ayat yang memerintahkan untuk iqamatus shalah, mendirikan salat dengan sebenar-benarnya. Karenanya itu janganlah kita menunda-nunda salat. Sebab menunda-nunda salat sampai keluar daripada waktunya, Allah Ta'ala menyatakan di dalam Al-Quran, فَوَيْلُ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ. Neraka wail bagi orang yang sholat namun mereka lalai hingga menunda-nunda sholat hingga keluar daripada waktunya. Dan wail adalah sebuah lembah di neraka jahanam. Apabila gunung batu dimasukkan ke dalam lembah tersebut, maka akan langsung musnah, akan langsung hancur menjadi abu, menjadi debu dan tidak bersisa sama sekali. Maka bagaimana orang yang meninggalkan sholat tatkala dia dimasukkan ke dalam lembah neraka wail tersebut? Ketahuilah bahwasanya Al-Imam Ibn Hajar, beliau pernah mengatakan, Al-hadharil hadhar min tarkis salah au idha'atiha an waqtiha. Fa innaka law hajjaita alfa hajjah thumma dhayya'ta salatan wahidatan lakunta khasiran indallah. Hati-hati, jangan sekali-kali engkau meninggalkan salat atau menunda-nunda salat hingga keluar dari waktunya. Sebab seandainya engkau melaksanakan ibadat haji sebanyak 1000 kali, namun engkau tunda-tunda sholat hingga keluar waktunya 1 kali, atau engkau tinggalkan sholat 1 kali, maka tetap saja engkau rugi di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab haji yang wajib 1 kali, yang 999 tidak ada kewajiban sunnah. Adapun sholat itu wajib setiap kali, itu 5 waktu di dalam sehari. Kemudian juga di dalam sholat itu ada azan, ada iqamatus shalah yang merupakan syiar-syiar di dalam sholat yang sebaiknya dilaksanakan. Sebab itu idza nudiya lis-shalah adbara syaitan. Apabila dikumandangkan salat, dikumandangkan azan, maka syaitan dia akan kabur, berlari dan menjauh. Di antara hal yang perlu kita perhatikan di dalam mendirikan salat adalah adab batin di dalam salat tersebut yang berkenaan dengan khusyuk dan kehadiran hati. Sebab khusyuk, kehadiran hati, merenungi bacaan yang kita baca, memahami makna yang terkandung dalam bacaan tersebut, dan juga membayangkan rasa tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, merendah, tawadhu kepada Allah di dalam ruku' sebagai bentuk tunduk kita, bentuk hormat kita kepada Allah saat ruku' dan saat sujud. Nah, ini merupakan sebuah yang harus kita perhatikan, hal yang harus kita perhatikan. Dan di dalam semua ritual-ritual sholat harus ada khusyuknya, harus ada khudu'nya, tawadhu'nya, lambang tunduk kepatuhan dan tawadhu' kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan singkirkan, jauhkan segala macam pikiran-pikiran yang berusaha merasuki dan merusak sholat kita. Fokuslah di dalam sholat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada bacaan yang kita baca. Pikiran-pikiran duniawi, pikiran-pikiran tentang nafsu, ataupun bisikan-bisikan nafsu dan bisikan hati, itu padamkan dan singkirkan dari dalam hati kita. Bahkan seharusnya semangat kita dan pemikiran kita di dalam ketika kita sholat hanya fokus kepada apa yang sedang kita kerjakan. Waktu kita ruku, waktu kita sujud, waktu kita baca, fokus dengan bacaan, dengan gerakan yang sedang kita lakukan. Sebab sholat, namun hatinya lalai, tidak ada khusyuk, tidak ada kehadiran hati, nggak tahu apa yang lagi dia kerjakan, nggak tahu apa yang lagi dia baca, tidak ngeh pikirannya, artinya tidak nyambung dengan apa yang sedang dia kerjakan, maka itu nggak ada hasilnya. Artinya manfaatnya apa? Manfaat yang dia dapatkan dari itu semua. Sedangkan tujuan dari sholat adalah lidzikri, untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Hasanul Basri beliau mengatakan, kullu sholatin la yahduru fihal galab fahiya ilal ugubati asra. Setiap sholat, kalau di situ tidak hadir hati kita di dalamnya, maka ini lebih dekat kepada hukuman daripada pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam hadis, laisa lil 'abdi min salatihi illa ma 'agala minha. Tidak ada yang didapat dari seseorang dari salatnya kecuali dengan kadar yang dihadiri oleh akalnya. Ketika akalnya nyambung, nah itu yang dicatat.
Ketika fikirannya nyambung, fokus kepada hal yang lagi dia kerjakan dalam sholat, itu yang dicatat. Fa inna al-musalli qad yusalli as-salata fala yuktab lahu minha sudusuha wala ushruha. Terkadang dia sholat 100%, tapi yang ditulis yang ditulis mungkin cuma 40% atau kurang dari itu, atau sepertiganya, atau hanya 30%, atau yang ditulis mungkin hanya 10%. Tergantung dari kadar kesadaran dia di dalam sholat tersebut. Artinya, kalau kesadaran dia, fokus dia dalam sholat hanya 10%, ditulis sholatnya hanya 10%. Kalau kesadaran dia hanya 50%, ditulis hanya 50%. Berkurang ataupun bertambah terkandung dari fokus dan kesadaran hatinya di dalam sholat tersebut. Orang yang hadir hatinya, yang khusyuk di dalam seluruh prosesi sholat, maka ditulis sholatnya 100%. Tapi orang yang lalai secara keseluruhan, tidak fokus, nggak tahu sama sekali apa yang dia baca, sampai surat apa yang dia dengar dari imam dia tidak paham, dia tidak tahu, dan dia nggak nyambung. Oh, imam memang baca surat, emang kita baca apa? Udah berapa rakaat hingga dia lalai? Hingga orang yang lalai semacam ini secara 100% mungkin nggak ditulis sama sekali daripada sholatnya tersebut. Nah, karenanya itu berusahalah di dalam khusyuk, di dalam menghadirkan hati kita. Apa itu al-hudur? Al-hudur adalah fikiran fokus dengan gerakan yang kita lakukan, dengan bacaan yang kita baca. Otak kita itu mendampingi segala bacaan dan gerakan-gerakan tersebut. Dan mau lebih khusyuk lagi, fahami makna dari bacaan yang kita baca. Fahami makna zikir dari zikir yang kita lantunkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fahami Al-Qur'an yang kita baca. Berapa umurmu? 20, 30, 40 tahun kamu sholat, tapi masih belum tahu makna tasyahud, masih belum tahu makna suratul Fatihah, masih belum tahu makna daripada surat-surat pendek, masih belum tahu makna subhanallah, makna Allahu Akbar, makna subhanallah bihamdi, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal azim. Belum tahu daripada makna bacaan tersebut. Sampai kapan engkau mau meninggal dunia sedangkan engkau belum tahu apa yang engkau baca, apa yang engkau lantunkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab salat itu adalah hidangan dari Allah Subhanahu wa taala yang dinikmati oleh hamba-hamba Allah taala yang dipilih. Mudah-mudahan kita dipilih sebagai hamba tersebut. Hadirkan hati kita di dalam salat, renungi makna bacaan salat kita. Jangan buru-buru kalau kita sholat, dalam bacaan kita jangan buru-buru di dalam gerakan, di dalam bacaan, sehingga kita nggak khusyuk di dalam sholat kita. Apa sih yang lebih penting dari sholat hingga kita buru-buru di dalam sholat? Apa sih yang lebih penting daripada sholat? Yang lebih penting daripada ruku? Nggak ada yang penting. Kita hidup bukan buat apapun, bukan untuk apapun, kecuali inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, hidupku, matiku, ibadatku murni untuk Allah, bukan untuk yang lain. Jadi Allah sebagai prioritas, yang lain tidak penting. Saat engkau ruku', saat engkau sujud, tumakninah. Jangan buru-buru buru-buru bangkit, tumakninah. Pastikan ruku'nya sudah dalam posisi yang stabil. Sujudnya udah dalam posisi yang stabil. Bukan masih bergerak, sudah mau bangkit saja. Belum berhenti dengan benar dalam sujud, udah mau bangkit saja. Tapi tumakninah. Salat jangan seperti burung perkutut, jangan seperti ayam yang mematuk makanan. Jadi salatnya itu menjadi tidak sah. Sebab tumakninah di dalam ruku', di dalam i'tidal, di dalam sujud, di dalam saat duduk antara dua sujud, itu hukumnya wajib, rukun min arkanis shalah, tumakninah tersebut. Baik itu salat fardu maupun salat sunnah harus ada tumakninah. Kalau tidak sah salat kita. Bahkan batal salat apabila di situ tidak ada tumakninah. Kata Nabi Muhammad tentang orang yang salat tapi dia tidak ada tumakninah, "Shalli fa innaka lam tusalli." Salat lagi sebab kamu masih belum salat. Begitu kata Rasulullah SAW. Orang yang rukuknya nggak sempurna, sujudnya nggak sempurna, khusyuknya nggak sempurna di dalam sholat, itu ibaratnya dia korupsi di dalam sholatnya. Korupsi di dalam sholatnya, dia nyolong sholat haknya Allah Ta'ala. Sempurnakan rukuknya, sempurnakan sujudnya, sempurnakan khusyuknya. Kalau tidak dia sempurnakan, berarti dia nyolong, mencuri di dalam sholatnya, korupsi kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jangan kita korupsi kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Namun di dalam hadis diriwayatkan, man hafadha ala shalah, barang siapa yang menjaga salatnya dengan benar, dia sempurnakan salatnya, baik rukuknya, bacaannya, khusyuknya, itu begitu dia salam, itu salatnya keluar dari dirinya, itu salatnya keluar, diangkat dalam keadaan putih bersinar. Dan salat itu berkata, hafidhakallah kama hafidhtani. Semoga Allah menjaga engkau sebagaimana engkau telah menjaga aku dengan baik, kata salat. Terus salatnya jalan.
Adapun orang yang sholatnya berantakan, rukuk sujudnya, adabnya, khusyuknya tidak benar, maka ketika dia salam, sholatnya keluar dari dirinya dalam keadaan hitam, kelam, gelap, dan sholat itu menyumpah dan berkata, "Dhayya'akallahu kama dhayya'tani." Semoga Allah menelantarkan engkau, melalaikan engkau sebagaimana engkau telah melalaikan dan mentelantarkan saya. Kemudian sholat itu yang gelap hitam itu, yang ditelantarkan itu, dia dilipat seperti dilipatnya baju, kemudian dipukulkan ke wajah orang yang sholatnya tidak benar itu, kemudian pergilah sholat tersebut dalam keadaan demikian. Nah, karenanya itu, orang sial sekarang jangan-jangan karena sumpah serapahnya sholat, karena sholatnya tidak benar. Ma bin nas illa sholatuhum. Problemnya kita, sholat kita. Yang menimpa kita, keburukan, bala, musibah, ya karena sholat kita masih belum beres. Mungkin kita menjadi celaka begini, keadaan kita berantakan karena disumpahi oleh sholat yang kita kerjakan. Dapatkan doanya sholat hingga keadaan kita menjadi baik. Di dalam hadis, as-sholatu tamaskunun wa takhaddu'un wa takhasyu'un. Salat itu mencerminkan tamaskun, merasa miskin di hadapan Allah Ta'ala, merasa lemah di hadapan Allah, perasaan merasa tunduk, menyerah, patuh, khusyuk di hadapan Allah. Ini salat, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi pernah ngelihat orang lagi salat tapi sambil memainkan janggutnya. Dia salat sambil memainkan janggutnya di dalam salat. Salat begini memainkan janggutnya. Maka Rasulullah berkata, "Lau khasya'a qalbu hadza la khasyaat jawarihuh." Seandainya hatinya orang ini telah menjadi khusyuk, niscaya anggota tubuhnya akan menjadi diam dan tidak bergerak. Namun karena hatinya, otaknya tidak fokus, nggak khusyuk, maka tangan keluyuran, badan gerak-gerak, doyong kanan, doyong kiri. Apa itu yang disebut sholat yang benar? Nah, karenanya itu, dahulu disebutkan bahwasanya kekhusyuan daripada anggota tubuh itu adalah bukti daripada kekhusyuan hati. Kalau hati sudah khusyuk, maka anggota tubuh pun juga akan menjadi khusyuk juga. Yang mana sholat tidak menjadi sempurna melainkan dengan sifat khusyuk ini. Walaupun khusyuk yang sebenarnya letaknya di dalam hati, bukan dengan tunduknya kepala, bukan dengan diamnya anggota tubuh, namun itu semuanya adalah sebagai bukti dalil atas khusyuk yang letaknya di dalam hati tersebut. Ulama salaf mereka mengatakan, man arafa man ala yaminihi wa shimali fa huwa fi shalah falaysa bi khasyi'. Orang salat tapi dia masih tahu siapa yang di sebelah kanan dia. Oh, sebelah kanan saya fulan, sebelah kiri saya fulan. Dia sholat tapi dia bisa tahu siapa yang sebelah kanan dan siapa yang sebelah kirinya, maka ini orang bukan orang yang khusyuk. Kadang dia tahu yang di sebelah kanan lagi ngapain, yang di sebelah kanan bajunya apa, dia tahu siapa yang baru masuk di dalam sholat. Ini dia sholat menghadap kepada Allah atau menghadap kepada manusia. Fokuslah kepada Allah Ta'ala. Apa yang membuat engkau terlena dari Allah? Ma gharraka bi rabbikal karim. Ya ayuhal insan, ma gharraka bi rabbikal karim. Wahai manusia, apa yang membuat engkau terlena, terlalai dari Allah yang maha dermawan? Disebutkan bahwasanya khusyuknya para salaf terdahulu itu, mereka mencapai peringkat khusyuk, peringkat yang luar biasa di dalam khusyuk mereka kepada Allah Ta'ala di dalam sholat mereka. Di antara mereka yang ketika saat sedang sholat, kemudian dia berdiri di dalam sholatnya, atau ketika sedang sujud, itu tiba-tiba ada burung yang hinggap. Waktu dia lagi sujud, atau waktu dia lagi berdiri, atau waktu dia lagi ruku, burung hinggap di kepalanya. Itu burung menyangka saking ini orang tidak ada gerakan sama sekali. Saking orang ini lamanya di dalam sujudnya, lamanya di dalam berdirinya, sampai burung pun tidak menyangka kalau itu adalah manusia. Dikiranya itu mungkin hanya tembok atau tiang atau ranting pohon, maka burung pun hinggap di atas kepala orang tersebut. Saking khusyuknya orang yang sholat itu. Nah, sampai seperti ini. Itu pernah di masa dahulu itu, pernah jatuh di Masjid Jami' Basrah itu. Masjid Jami' Basrah dahulu itu sangat besar, luar biasa. Itu ada tiangnya tinggi besar. Itu satu kali pernah tiangnya itu patah dan runtuh ke bawah. Itu saking besarnya tiang itu, bunyi runtuhan tiang. Tiangnya jatuh, satu tiang saja jatuh. Itu bunyi runtuhannya didengar oleh orang-orang yang di pasar. Mereka terkejut dengan kejutan yang sangat akibat runtuhnya satu tiang di masjid. Orang pasar itu sampai terkejut. Namun subhanallah, di masjid ada beberapa orang lagi sholat, tetap aja dalam sholatnya tidak terkejut sama sekali. Mereka tenggelam dalam kekhusyuan waktu sholat, sampai tidak menyadari kalau ada tiang masjid yang jatuh. Padahal itu suaranya didengar oleh orang-orang yang ada di dalam pasar.
Nggak menyadari, tenggelam mereka di dalam sholatnya. Radhiyallahu anhum ajma'in. Mereka merasakan kelezatan di dalam sholat. Ya Allah, inginnya kita mencicipi sholat yang semacam itu. Bahkan sebagian mereka berkata kepada keluarga dan anak-anaknya, sudah nanti kalau abah sudah masuk dalam sholat, silakan kalian mau bikin apa aja boleh. Mau berisik, mau bikin keributan boleh, silakan. Itu sampai, mengapa? Sebab kalau dia sudah sholat, dia tidak sadar tentang apa yang ada di kanan, kirinya. Mau ada orang bunyi berisik, orang bergendang, seandainya ada orang yang memukul rebana di telinganya waktu dia sholat, dia tidak akan dengar apa-apa. Kenapa? Sudah tenggelam di dalam sholatnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menikmati sholatnya. Masya Allah. Wahakadha. Al-Imam Ali Zainal Abidin Ibn al-Husain bin Ali bin Abi Talib wabna Fatimah Zahra binti Nabi Muhammad. Ali Zainal Abidin, cucunya Rasulullah, pernah satu kali dia sedang sholat, tahu-tahu rumahnya terbakar. Tatkala rumahnya terbakar, beliau sedang sujud. Itu orang-orang mengungsi, berupaya memadamkan. Wal Imam Ali Zainal Abidin masih tetap sujud, tidak bergerak dari sujudnya. Orang-orang menjerit, berkata, An-nar, An-nar, ya benar Rasulullah. Api, api, wahai putra Rasulullah, wahai cucu Rasulullah, ada api. Tetap tidak diangkat kepalanya, masih asyik dalam sujud. Begitu selesai dari sholatnya, rupanya api berhasil dipadamkan. Maka ditanya, kenapa engkau tidak bangkit waktu kamu bilang ada api? Oh, saya nggak tahu. Oh, mungkin saya sibuk dengan api yang lebih besar. Sibuk, fokus memikirkan api akhirat hingga lupa dengan api dunia yang membara, yang menyala di hadapannya tersebut. Itu ada satu orang bertanya, engkau ketika sholat, berkata kepada salah seorang ulama yang ahli sholat dalam keadaan khusyuk, engkau ketika sholat, apakah engkau ada pikiran dunia yang ada di dalam benak hatimu yang kepikiran waktu engkau lagi sholat? Maka dijawab, lebih baik gigi saya rontok, saling rontok satu sama lain, itu lebih saya sukai daripada ada pikiran dunia yang masuk ke otak saya saat saya sedang sholat. Sampai lagi ada yang tanya, engkau ketika sholat ada gak kepikiran hal lain di dalam sholatmu? Maka dijawab, memang ada hal lain yang lebih enak daripada sholat. Hingga saya pikirkan hal itu di dalam sholat saya. Saya udah berada di dalam hal yang paling enak. Mana ada saya memikirkan hal lain. Ibaratnya orang kalau sudah makan sesuatu yang paling dia suka, sop, sate, atau durian, nggak ada kepikiran dengan kuaci. Nggak ada kepikiran dengan kerikil. Oh, saya mau nyobain kerikil, mau ngisep kerikil. Dia sudah ada makanan yang betul di hadapan dia. Nggak kepikiran dengan hal-hal duniawi tersebut. Memang ada yang lebih baik dari sholat, yang lebih lezat dari sholat, hingga kepikiran di dalam sholat saya akan hal tersebut. Tidak, sholat adalah yang terbaik. Satu kali itu Rabi' bin Haytham, dia punya kuda, dia ikat kudanya, terus dia sholat. Waktu dia sholat, ada pencuri mencuri kudanya beliau. Kuda itu bagaikan mobil Mercy zaman dahulu, mahal, kuda Arab yang bagus. Maka orang-orang itu berkata kepada dia, begitu mengingatkan, kudamu hilang begini setelah kejadian itu. Maka Rabi' bin Haytham bilang, iya, waktu kuda saya diambil, saya lihat siapa pencurinya. Saya lihat itu, saya waktu lagi sholat sunnah, ada orang ngambil kuda saya, dia lepaskan itu talinya, tali kendalinya, kemudian dia bawa lari, saya lihat. Bilang, kenapa tidak kamu kejar? Kan boleh. Boleh untuk hal darurat, boleh kamu batalkan, apalagi ini sholat sunnah. Maka dijawab, ya, sholat saya lebih saya sukai daripada kuda saya. Biar ambil, biar hilang itu mobil, biar hilang itu Mercy, biar hilang itu kuda. Jangan saya kehilangan sholat saya, kata Rabi' bin Haytham radhiyallahu anhu. Dan orang yang udah mencuri, silahkan ambil, dia halal, saya maafkan. Yang penting sholat saya tidak terganggu. Lebih baik kehilangan dunia, jangan saya kehilangan sholat saya yang cuma 2 rakaat tersebut. Berapa banyak kadar sholat di dalam hati kita? Sebesar apa kadar sholat di dalam hati kita? Itu satu kali sahabat Rasulullah SAW, beliau ini sholat di kebunnya. Tatkala lagi asyik sholat di dalam kebunnya, tahu-tahu sekilas dia ngelihat burung hinggap dari ranting ke ranting yang lain, dari ranting ke ranting yang lain. Dalam sesaat pikirannya fokus dengan burung tersebut, lupa dengan sholatnya yang hanya sesaat itu, beberapa detik. Tahu-tahu dia beristighfar, kemudian dia fokus kembali dalam sholatnya. Kemudian dia datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ini kebun saya sudah membuat saya lalai sedetik dari sholat saya, maka kebun ini saya infakkan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Dia sedekahkan. Ya. Mengapa? Dia anggap kebun ini bawa sial buat saya, sebab membuat saya lalai 1 detik di dalam sholat saya.
Wahakadha. Sebab para salaf mereka menghargai sholat, tahu betapa mahalnya sholat, tahu betapa berharganya sholat, mereka mengagungkan sholat dan kedudukannya di dalam agama. Bukan seperti kita yang menganggap sholat bagaikan recehan, menganggap sholat itu kecil, bukan apa-apa, bukan hal yang penting. Wahakadha. Allah subhanahu wa ta'ala itu membagi amalan sholat, itu dibagi amalan-amalan sholat itu di dalam para malaikat-malaikat yang berjumlah 40.000 barisan. Itu di dalam setiap di dalam setiap barisan tersebut ada 70.000 malaikat. Ada jumlahnya itu 40.000 shaf, 40.000 barisan. Dalam setiap barisan jumlahnya ada 70.000 malaikat. Ini di dalam riwayat disebutkan. Itu 10.000 barisan dari malaikat-malaikat tersebut, 10.000 barisan senantiasa berdiri, tidak ruku, tidak beranjak. Mereka berzikir dalam keadaan berdiri. 10.000 barisan yang lain, mereka dalam keadaan ruku, tidak beranjak dari rukuknya. 10.000 barisan yang lain, mereka berada dalam keadaan sujud, tidak beranjak. 10.000 barisan yang lain berada dalam keadaan duduk, seperti tasyahud, tidak beranjak. Jadi menjadi 4 bagian. 4 bagian. Ya, 10.000, 10.000, 10.000. Tiap satu shaf, ya, 10.000 barisan. Setiap satu barisan, itu ada 70.000 malaikat. Masya Allah. Berapa puluh juta, berapa ratus juta jumlah mereka. Dan Allah Ta'ala gabungkan semua perbuatan berdiri, ruku', sujud, duduk, digabungkan di dalam sholatnya seorang hamba. Di dalam 2 rakaat yang dikerjakan seorang hamba, ada berdirinya, ada ruku'nya, ada sujudnya. Nah, karenanya itu, kata Nabi Muhammad SAW, itu digabungkan fadilah sholat itu di dalam hamba mukmin yang sholat 2 rakaat itu. Kata Rasulullah, itu sholat 5 waktu, ibaratnya bagaikan sungai di depan pintu rumah kita. Begitu orang buka rumahnya, itu dia melewati sungai tersebut, bersih tubuhnya. Tiap hari 5 kali dia mandi. Kira-kira apakah masih ada kotoran yang tersisa pada dirinya? Orang kalau sholat 5 waktu, kira-kira masih ada dosa yang tersisa pada dirinya. As-shalah ila shalah kaffaratun lima bainahuma idza ijtunibatil kabair. Dari satu sholat ke sholat yang lainnya, menggugurkan dosa-dosa kecil yang terjadi di antara keduanya, asalkan tinggalkan dosa-dosa besar. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, itu kalau dikumandangkan ajakan sholat, dia bilang kepada kawan-kawannya, Gumu ila narikum allati augattumuha fa'atfi'uha. Mari bangunlah kalian, menghampiri api yang sudah kalian nyalakan, kalian padamkan. Maksudnya apa? Artinya, padamkan dosa kalian dengan sholat. Dengan melaksanakan sholat, padamkan dosanya kita. Artinya itu kata ucapan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, sebab sholat itu menggugurkan daripada perbuatan dosa dan mensucikan seseorang daripada perbuatan dosa. Aqimis sholata tarafayn nahar zulafa minal lail innal hasanat yudhibna sayyiat dzalika dzikra lidzakirin. Perbuatan baik mengikis, menggugurkan daripada perbuatan jahat. Inilah yang disebutkan. Ada satu orang dari sahabat Rasulullah, dia pernah melakukan suatu kesalahan dengan seorang wanita, bukan zina, bukan berzina, ya, tapi dia melakukan suatu kesalahan dengan seorang wanita. Dia datang kepada Rasulullah, bagaimana ya Rasulullah? Tidak dijawab oleh Nabi Muhammad hingga Nabi melaksanakan sholat. Begitu selesai sholat, bagaimana tentang dosa saya Rasulullah? Maka Nabi Muhammad bilang, sudahkah engkau tadi hadir ikut sholat sama saya? Sudah. Kalau begitu dosamu sudah digugurkan, sudah dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini untuk saya doang atau untuk semua orang? Untuk semuanya, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya dosa-dosa kecil itu digugurkan dengan sholat yang kita laksanakan. Adapun dosa besar harus kita sungguh-sungguh bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Namun semuanya itu hendaknya kita jauhi daripada perbuatan dosa yang besar maupun yang kecil. Mudah-mudahan Allah Taala jadikan kita pelaksana sholat yang sejati, yang sebenar-benarnya, yang sesungguh-sungguhnya, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita hambanya yang terkasihi. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.